till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Film diawali oleh seorang pria yang babak belur karena dipukuli oleh anggota mafia. Mafia ini sebut saja Pak Adam. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Adam pun lekas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terlihat istrinya yang sebut saja Tante Hana sudah menunggu kedatangan suaminya, yaitu Adam. Di sini, Adam lalu dimarahi dengan berbagai alasan, yang salah satunya yaitu pulang malam. Ya, di sini kita ketahui bahwa si Adam yang sebagai anggota mafia sangat menakuti istrinya. Ya, seperti suami takut istri lah. Setelah itu, Adam lalu merayu istrinya. Sesudah istrinya luluh, dan terjadilah aksi bercocok tanam. Di scan lain, terlihat dua orang wanita yang sedang berada di suatu klub malam. Dua wanita tersebut bernama Desi dan Linda. Yang juga, si Linda ini adalah anak si Adam. Setelah selesai bersenang-senang, mereka lalu bergegas untuk segera pulang. Karena haus, mereka mampirlah ke Indomaret membeli minuman. Dan di sana si Linda sangat terpukau melihat salah satu pria yang merupakan pegawai yang sebut saja Dicky. Linda terus saja melihat karena pria tersebut adalah tipenya. Setelah itu, ia lalu merayu dan berkenalan dengan Dicky. Akan tetapi, selain menjadi pegawai Indomaret, ia juga adalah seorang mahasiswa. Setelah pulang ke rumahnya, Linda lalu mendengar suara pemersatu bangsa yang berasal dari ayah dan ibunya yang sedang bercocok tanam. Keesokan paginya terlihat Tante Hana yang sedang memarahi si Linda. Diceritakan bahwa ibunya si Linda marah-marah kepadanya karena Linda lebih sering menghabiskan waktunya untuk keluyuran dan tidak pernah serius untuk bersekolah. Tante Hana juga mengatakan bahwa ia akan mencarikan guru les untuk si Linda agar ia tidak keluyuran lagi. Di siang harinya, Tante Hana lalu mencarikan guru les yang tepat untuk anaknya. Dengan tak sengaja, ia lalu bertemu dengan Dicky yang juga sedang menyebarkan jasa lesnya. Setelah ia tahu bahwa Dicky adalah guru les, Tante Hana kemudian meminta Dicky untuk menjadi guru les untuk anaknya. Mendengar hal itu, Dicky pun sangat senang dan menerima permintaan itu. Di scan lain terlihat Pak Adam yang sedang bersama wanita simpanannya. Di sini si Adam lalu meminta jatah kepada wanita itu. Dan pada akhirnya mereka pun melakukan aksi bercocok tanam. Di malam harinya, Tante Hana membawa si Dicky ke rumahnya untuk berkenalan dulu dengan anaknya dan melakukan pekerjaannya. Seketika, si Linda pun sangat senang. Ternyata guru lesnya adalah pria tipenya pada saat itu di Indomaret. Di pertemuan les pertama ini, Dicky sangat serius memberikan pelajaran kepada si Linda. Dan singkatnya, setelah selesai pembelajaran, si Linda pun bertemu dengan si Desi. Dan ia memberitahukan kepada si Desi bahwa pegawai yang di Indomaret lah yang menjadi guru lesnya. Mendengar hal itu, Desi pun sangat iri dengannya. Dikarenakan ia bisa bertemu dengan si Dicky setiap hari. Keesokan harinya, Tante Hana ingin menemui Dicky untuk datang ke rumahnya. Di sini, ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dibicarakan. Mendengar hal itu, si Dicky pun langsung bergegas untuk menemui Tante Hana di rumahnya. Setelah sampai, ternyata di rumah Tante Hana sangat sepi. Dan terlihat Tante Hana yang sudah berdiri menunggu kedatangan si Dicky dengan pakaian yang seksi. Namun ternyata ia hanya beralasan ada sesuatu hal yang penting untuk bicarakan dengan Dicky. Padahal si Tante Hana ini ingin mengajak si Dicky untuk bercocok tanam, mumpung rumahnya lagi sepi. Singkatnya, ia lalu menggoda si Dicky untuk melakukan aksi bercocok tanam. Dan pada akhirnya si Dicky pun menerima ajakan si Tante Hana. Setelah itu mereka langsung melakukan aksi bercocok tanam cuy. Beberapa waktu kemudian terlihat si Adam yang pulang ke rumahnya dan saat ia memasuki kamar, ia menemukan ranjangnya berantakan dan ia juga menemukan kondom yang masih ada isinya cuy. Waduh gawat. Di malam harinya terlihat Tante Hana yang sedang bersama dengan Dicky. Di sini ia meminta kepada si Dicky untuk merahasiakan hubungan mereka dan ia juga meminta si Dicky untuk memuaskan setiap hari. Di sisi lain, terlihat si Adam yang mempersiapkan sebuah kamera tersembunyi untuk merekam semua aktivitas di kamarnya.
karena emang ia bercuriga bahwa istrinya itu berselingkuh. Ia lalu menaruh sebuah kamera tersembunyi di kotak tisu untuk mengetahui siapa yang diajaknya berselingkuh. Keesokan harinya, Diki lalu mendatangi rumah si Tante Hana kembali. Dan pada akhirnya mereka melakukan aksi bercocok tanam, mumpung rumahnya dalam keadaan sepi. Di sisi lain, Adam melihat apa yang dilakukan istrinya dari kamera yang sudah ia pasang sebelumnya. Pada akhirnya, ia mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan guru les anaknya. Di malam harinya, seperti biasa si Diki melakukan pekerjaannya sebagai guru les. Di sini, Selina mengatakan bahwa ia sudah mengetahui hubungannya dengan Tante Hana. Sebab waktu si Diki dan Tante Hana bercocok tanam, secara kebetulan Selina sudah pulang dan melihat sepatu si Diki yang sedang berada di rumahnya. Singkatnya, Selina meminta si Diki untuk menjauhi ibunya. Bila ayahnya Selina tahu, ia tidak segan-segan akan membunuh si Diki. Mendengar hal itu, si Diki pun merasa takut dan merasa was-was. Sampai-sampai sesaat si Tante Hana menghubunginya kembali, si Diki pun tidak berani untuk mengangkat teleponnya. Beberapa hari kemudian, apa yang ditakuti oleh si Diki itu pun terjadi. Di sini, si Diki diseret dan langsung diinterogasi. Dengan rasa takut, Diki lalu menjelaskan bahwa ia hanya diajak oleh Tante Hana dan beralasan takut dipecat sebagai guru les si Linda jika menolaknya. Namun ternyata si Adam ini sedang berbaik hati kepada Diki. Ia akan melepaskan si Diki yang sudah bercocok tanam dengan istrinya. Namun dengan satu syarat, di mana si Diki tidak boleh lagi mendekati istri si Adam. Diketahui bahwa si Adam melepaskan si Diki karena permintaan anaknya, yang dimana si Nina meminta kepada ayahnya itu untuk tidak menyakiti atau membunuh guru lesnya. Sebab si Linda mencintai si Diki. Dan ia juga meyakinkan kepada ayahnya bahwa si Diki tidak bersalah, karena si Linda tahu bahwa ibunya lah yang menggoda si Diki. Dan di akhir film, diperlihatkan si Diki yang sedang berada di sebuah kamar bersama Linda. Diki pun berterima kasih kepada Linda karena ia telah menyelamatkan nyawanya dari seorang anggota mafia yang sangat kejam, yaitu ayahnya si Linda. Setelah selesai obrolan, mereka pun melakukan aksi bercocok tanam. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana filmnya? Mantap sekali bukan?